Shalom. Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 mulai. Ini tentang Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita baca di ayat-ayat di atasnya, judulnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Bahwa dalam segala sesuatunya kita harus mengetahui bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di perikop di atasnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, mereka atau umat Tuhan dipimpin oleh para rasul itu mengalami ketenangan, ya. Dan mereka beribadah dengan tenang. Tetapi rencana Tuhan mereka tidak jalankan karena rencana Tuhan adalah mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai pasal yang ke-8 ini, ayat pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian mereka itu karena mereka mengalami ketenangan, mereka tidak ada keinginan untuk keluar dari Yerusalem. Banyak mujizat terjadi di Yerusalem, jiwa-jiwa ditambahkan dan mereka tidak kepikiran untuk keluar dari Yerusalem. Sehingga Tuhan mengizinkan penganiayaan terjadi dan orang-orang percaya tersebar. Mereka melarikan diri dari Yerusalem kecuali para rasul tetap di Yerusalem. Itu sama dengan nakoda kapal, kalau kapal tenggelam. Yang lainnya diselamatkan, tapi nakoda kapal tidak boleh melarikan diri. Dia harus bersama kapalnya, sama dengan itu di sini. Ya, nah di antara orang-orang yang tersebar, salah satu diaken yang terpilih yaitu Filipus itu juga pergi keluar dari Yerusalem. Dan Filipus sampai di Samaria dikatakan dia memberitakan Injil. Ayat yang ke-6 kalau kita lihat di sini dikatakan ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sidang jemaat, kalau Filipus hanya mengandalkan pemberitaan firman Tuhan, Anda mungkin mengikuti beberapa debat-debat yang terjadi. Bisa mereka salah satu ada yang kalah, ya, dan mereka menerima, ya saya kalah dan kamu yang menang. Tetapi bukankah yang kalah ini pun walaupun mengakui, ya, yang menang itu ya sudah kamu yang benar, saya yang salah. Tetapi kita bisa nangkap mereka tidak dengan sepenuh hati. Dengan bulat hati menerima kekalahannya itu. Mengakui bahwa dia salah, orang yang menang itu yang benar. Ya, perdebatan itu pasti seperti itu. Bahkan kita mungkin melihat ada perdebatan babak kedua lagi. Ya, tidak terima, nantang lagi. Ya, akan seperti itu. Tetapi lihat di sini, Filipus tidak hanya menyampaikan firman, ya, tetapi di dalam penyampaian firman-Nya itu Filipus dikatakan
dia juga mengadakan tanda-tanda ajaib. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal yang keempat, ayat yang ke-33, di sini dikatakan begini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lalu ternyata memberikan kesaksian atau menjadi saksi tidak cukup hanya mempunyai pengetahuan yang hebat. Di sini dikatakan rasul dengan kuasa yang besar. Kalau kita berbalik lagi ke Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ya. Mau jadi saksi di Yerusalem, mau jadi saksi di Yudea, mau jadi saksi di Samaria, bahkan di tempat-tempat yang lain sampai ke ujung bumi. Semuanya yang dibutuhkan itu hanya satu, yaitu kuasa. Ya. Baiklah kita di Surabaya, mungkin di Jakarta, orang-orang yang intelek, kita bisa berdebat segala macam. Bagaimana kalau dikirim ke Papua atau ke Kalimantan, ke pedalaman-pedalaman? Di sana tidak perlu berdebat loh. Di sana hanya dibutuhkan demonstrasi kuasa. Mau di Surabaya, mau di Jakarta yang orang intelektualnya itu sudah tinggi pun, ketika mereka melihat kuasa yang didemonstrasikan, mereka langsung tunduk kok. Ya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi bukan hanya diperlukan pengetahuan tetapi kuasa. Diperlengkapi kuasa. Ya. Nah, kita lihat kembali di sini bahwa Filipus pun ternyata dalam pemberitaannya dikatakan dia itu mengadakan tanda-tanda. Kalau terjemahan yang tepat itu sebenarnya berkata tanda-tanda ajaib. Ya. Sehingga orang-orang itu tercelik matanya. Mereka mengakui bahwa wah iya memang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya ada tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Ya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda ajaib yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati. Nah, dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ya. Dan kalau sudah dengan bulat hati, ini kan langkah selanjutnya enak, tidak mudah tergoyahkan. Tapi kalau kita mengikuti satu iman lah, ya apapun juga, dengan unek-unek, ya, tidak dengan bulat hati, satu saat ada orang yang bisa menjelaskan atau menggoyahkan unek-uneknya ini, maka mereka akan nyimpang dari iman. Ya. Sama kan seperti yang sering kali saya katakan, bahwa kalau kita diajar bahwa Yesus tidak menyembuhkan sekarang, itu hanya berlaku di zaman Alkitab. Tetapi kita sendiri pernah mengalami sakit, dan dokter memvonis tidak ada obat, tidak ada harapan. Dan kemudian kita berseru, berdoa atau didoakan. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan karena berseru. Maka mau pengajaran yang sehebat apapun, mau master teologia, doktor teologia, profesor teologia pun tidak akan bisa menggoyahkan iman kita. Kenapa? Kita sudah mendapat pengajaran, kita melihat bukti. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Ya.
Di pengadilan pun kan sama kan. Kalau hanya bantah-bantahan, keterangan demi keterangan, itu tidak bisa membuat para hakim sepakat. Tetapi ketika bukti saksi itu sudah diberikan, nah maka keputusan dengan keputusan bulat itu akan dilontarkan. Ya. Jadi kekristenan jangan separuh-separuh. Menjadi orang Kristen kita harus mempunyai pengetahuan akan firman. Tetapi kita juga mengalami apa yang firman Tuhan ini janjikan. Kita mengalami kuasa Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Nah, kita lihat di sini bahwa saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa pelayanan Yesus itu hanya ada garis besarnya hanya ada 3 saja. Yang pertama mengajar firman, mengusir setan, dan menyembuhkan orang sakit. Sebagian besar kehidupan pelayanan Tuhan Yesus hanya terdiri dari 3 itu. Nah, kalau kita lihat sekarang juga Filipus memberitakan firman, mengusir setan, di sini menyembuhkan orang sakit. Paulus pun sama, Petrus pun sama. Seperti itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang banyak gereja itu sudah model ini tidak dipakai. Ya. Kita jarang melihat kesembuhan-kesembuhan yang spektakuler terjadi. Kita jarang melihat setan-setan itu diusir. Orang-orang dilepaskan dari belenggu. Ya. Kita mendapatkan gereja yang mengajar bagaimana untuk menjadi orang berhasil. Tentunya dalam pekerjaan. Bagaimana rumah tangga yang harmonis dan segala macam. Bagaimana untuk mendidik anak dan sebagainya. Padahal semuanya itu sudah ada, tidak perlu seminar. Kalau kita itu mengajarkan firman Tuhan secara penuh di dalam gereja, secara berurutan, itu akan terajarkan kok dengan sendirinya. Karena firman Tuhan sudah mencatat. Apalagi kalau kita membahas dari kitab Amsal segala macam. Oh itu dibahas semua. Bahkan tentang pelacuran pun dibahas itu. Jadi sebenarnya kita tidak kekurangan pengetahuan. Sayangnya tidak diajarkan semua. Sehingga kita masih butuh ya seminar. Tetapi pada intinya kekristenan, kalau kita mempunyai firman, kita mempunyai kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Masalah keluarga, masalah ekonomi segalanya itu akan berjalan dengan sendirinya kok. Maksudnya apa? Maksud saya begini. Ketika iman kita itu bertumbuh, hubungan kita dengan Tuhan benar, maka Roh Kudus akan memimpin langkah-langkah kita. Rumah tangga akan jadi harmonis ketika misalnya salah satu melakukan kesalahan. Roh Kudus akan berbisik, hei kamu itu loh, kamu melakukan ini pasanganmu tidak suka. Nah, ketika kita dipimpin dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, bukankah keluarga itu akan harmonis dengan sendirinya? Kita mau dikasih teori segala macam. Kalau kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hubungan rumah tangga itu, banyak hal-hal yang kecil yang akan terus tersimpan dan siap meledak. Tetapi Roh Kudus itu akan menyelidiki kita sampai hal yang terkecil sekalipun itu akan dibereskan. Ya. Jadi betapa jauhnya sebenarnya gereja ini sudah melenceng. Ingat
Ketika gereja tidak dalam pengajaran yang kuat, ketika gereja tidak mendemonstrasikan kuasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, saya mau katakan begini, tidak ada mirip-miripnya sama pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada mirip-miripnya. Ayat 7 begitu luar biasanya, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Ya. Berseru dengan suara keras. Kenapa mereka berseru dengan suara keras? Karena mereka dipaksa keluar oleh kuasa yang lebih besar. Yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Ya. Mereka sebenarnya tidak mau keluar. Tetapi karena mereka kalah kuasa, mereka harus keluar. Ya. Jadi betapa pentingnya kita itu mempunyai kuasa Roh Kudus. Dan ini banyak gereja sedang memperingati, mereka ada yang doa, ada yang mengadakan 10 hari sampai hari Pentakosta. Kita butuh kuasa. Kembali gereja diselewengkan dengan mengatakan begini kan, bahwa yang penting itu berbuat baik. Karunia-karunia roh tidak penting. Buktinya kita dengan karunia roh bisa masuk neraka kok. Ya, mereka ambil dari Matius pasal yang ke-7. Tetapi ingat, mereka itu ditolak oleh Tuhan Yesus bukan karena mengusir setan. Tetapi karena ketika mereka sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bernubuat terus-menerus, mereka itu menjadi sombong. Mereka mempunyai agenda mereka sendiri. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan lakukan agenda A, mereka punya agenda B. Dan mereka tidak melakukan agendanya Tuhan, agenda A ini, mereka melakukan agenda B. Ini yang disebut kamu melakukan kejahatan. Makanya ditolak oleh Tuhan. Bukan karena menyembuhkan orang sakit. Loh, kalau kita itu memang lahir baru ya, berbuat baik itu gampang kok. Loh, kalau kita memang lahir baru, berbuat baik itu gampang. Kan Alkitab katakan kejarlah kasih. Ya, kasih ini kan berbicara tentang perbuatan baik. Kejarlah kasih. Yang dikejar berarti kan ada pribadi, orang, sesuatu di depan kita. Kalau dikejar kan. Berarti kan tinggal kejar aja. Tapi kalau karunia dikatakan usahakanlah. Duh, kejar dengan usaha kan beda. Lebih sukar, lebih berat, usahakanlah. Anda harus belajar. Anda mungkin harus ditegur sama orang yang lebih berpengalaman. Kita walaupun dimarah-marah namanya belajar, usaha, ya sudah, tunduk. Ya. Tidak mudah. Untuk memperoleh kuasa kita harus berdoa, tunduk, kita harus berpuasa. Tidak mudah. Tetapi berbuat baik kalau kita lahir baru, keinginan terdalam kita adalah melakukan kebaikan. Ya. Itu tidak usah diajarkan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa Filipus bukan rasul pada waktu itu, dia hanya diaken. Tetapi karena kesetiaannya dalam pelayanannya, dia kemudian dikategorikan sebagai rasul. Jadi rasul yang tercatat di dalam Alkitab itu pada akhirnya bukan hanya 12 orang. Ya, walaupun Yudas diganti dengan Paulus, bukan 12, tetapi jumlahnya 24. Ya, itu di bukunya Kenneth Hagin dijelaskan, ini loh yang rasul jumlahnya 24. Makanya di surga itu ada 24 kursi kan yang dituduki oleh para rasul. Ya. Nah, saya tidak akan perpanjang itu. Tetapi kesetiaan kita untuk melayani itu akan membawa kepada peningkatan atau peninggian yang Tuhan akan adakan. Ya, Filipus bukan rasul awalnya. Dia jemaat biasa, diangkat jadi diaken, kemudian dia dikategorikan sebagai rasul.
Ya. Nah, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Karena orang-orang dilepaskan dari roh jahat, orang-orang disembuhkan, ya, orang-orang lahir baru. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, di antara orang yang percaya ada Simon yang dikatakan dia adalah tukang sihir. Dengan sihirnya dia mentakjubkan banyak orang. Tetapi luar biasanya ketika Filipus memberitakan firman dengan kuasa, lihat bahwa Simon yang biasanya mentakjubkan orang lain, sekarang Simon sendiri yang takjub. Oleh karena itu Alkitab juga mengatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Sebesar-besarnya roh yang ada di dalam dunia tetap kalah besar dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sama dengan ini, sehebat-hebatnya Simon si penyihir mentakjubkan orang, toh akhirnya dari ini kita bisa melihat bahwa Simon takjub kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Filipus. Artinya dari ini saja kita tahu kuasa yang Filipus miliki jauh lebih besar dari kuasa yang dimiliki oleh Simon si penyihir. Ya. Dan Simon kemudian percaya dan dibaptis. Tetapi ingat, baptisan, percaya dan baptisan itu tidak secara otomatis membuat kita dipenuhi Roh Kudus. Tidak secara otomatis kita itu terbebas sepenuhnya dari kuasa roh-roh jahat. Terutama yang sering kita bahas tentang kutuk nenek moyang. Kutuk okultisme. Karena kita akan melihat di sini. Ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Nah, lihat di sini ada pengajaran bahwa orang terima Tuhan Yesus seketika itu juga dipenuhi Roh Kudus. Ya. Ada pengajaran yang seperti itu. Sehingga mereka tidak meminta untuk dipenuhi Roh Kudus. Mereka tidak mengakui akan bahasa roh. Tetapi kita lihat di sini di dalam Alkitab ini bahwa orang-orang di Samaria yang percaya itu dibaptis. Untuk apa lagi ya para rasul mengutus dua rasul ini, yaitu Petrus ya dan Yohanes. Untuk apa diutus kalau memang dan diutusnya jelas untuk mendoakan orang-orang Samaria supaya penuh Roh Kudus. Jadi tidak secara otomatis orang yang percaya Yesus dan dibaptis itu dipenuhi Roh Kudus. Ya.
Di sini dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus dengan dipenuhi Roh Kudus itu beda. Beda. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, di atas orang-orang percaya Samaria, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya. Pengajaran yang benar dan penumpangan tangan dari orang yang punya otoritas itu akan membuat orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kalau kita lihat juga pengalaman dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menumpangkan tangan dan jemaat di Efesus itu penuh dengan Roh Kudus. Ya. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Nah, kembali kita lihat di sini. Simon percaya? Iya. Simon dibaptis? Iya. Tetapi lihat cara kerjanya belum ada perubahan. Karena firman belum diajarkan dan terus diajarkan. Ya. Yang saya mau tekankan kembali, dia sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Tetapi ini loh yang saya selalu ajarkan. Kita butuh pelepasan. Di sini dikatakan ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Hatinya pahit. Kenapa? Pasti masa lalunya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kekecewaan, sehingga hatinya pahit. Dan kepahitan yang terus dipendam ini membuat Simon menjadi si penyihir sekarang. Ingat pembahasan kita tentang hamba perempuan itu yang mempunyai roh tenung. Hamba perempuan, budak perempuan, bisa bayangkan mungkin dia dari kecil sudah dijual oleh orang tuanya menjadi budak. Atau dia menjadi tawanan kemudian dijual. Bayangkan ketakutan dari hamba perempuan ini, anak perempuan ini. Ketakutannya, kekecewaan, kemarahannya yang tidak bisa diungkapkan ketika majikannya, ya tuannya memukul karena mungkin melakukan kesalahan, dipukul, disiksa. Sehingga dalam penderitaan, dalam kekecewaannya itu, ada roh jahat yang mengajak berbicara, menampakkan diri kepadanya, menghibur dia, dan bahkan memberikan segala macam pengetahuan, memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan. Maka terjadilah dari hamba perempuan menjadi nenek sihir. Ya. Bahwa hati yang pahit, ingat itu akan membuat kita, tanda kutip, buka praktek sihir. Kenapa? Lihat orang yang pahit ketika berbicara. Kata-katanya selalu menyalahi, menyumpahi. Istilahnya menyumpahi. Kata-kata yang tidak memberkati kepada orang. Kata-kata yang tajam.
kan sihir. Itu sihir. Kenapa? Karena hatinya pahit. Butuh kelepasan. Ya. Simon pahit. Yang jadi masalah orang yang pahit itu selalu benar. Tanda kutip kembali. Ya, selalu benar, orang lain salah. Anda kalau sudah bisa melihat orang lain ini salah. Sampai-sampai tidak pernah ngaku dosa di hadapan Tuhan karena merasa benar. Sebenarnya kita sudah praktek sihir. Ya, praktek sihir. Ya. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Bahwa ketika kita pahit, kecewa, terus ini dipendam. Mau tidak mau kita akan masuk di sini dikatakan terjerat dalam kejahatan. Padahal kita menganggap biasa. Namanya tidak suka ke orang. Biasa. Alkitab tidak mengatakan itu biasa. Ketika engkau kecewa, engkau akan terjerat dalam kejahatan. Engkau dikategorikan orang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Orang benar adalah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan dan melepaskan pengampunan juga kepada orang-orang lain. Bukan orang yang kecewa, bukan orang yang pahit. Memang tidak dihukum, tidak ada undang-undangnya bahwa engkau orang bersalah kalau engkau kecewa, kalau engkau pahit. Ya. Tetapi di hadapan Tuhan ketika kita kecewa, kita pahit. Tuhan mengkategorikan kita sebagai orang yang jahat. Ya. Ingat, orang yang dapat pengampunan dari raja karena hutang-hutangnya, tetapi dia sendiri tidak mau melepaskan pengampunan, maka tuannya mengatakan kau orang yang jahat. Ya. Padahal intinya dia tidak mengampuni. Ya. Nah, kita lihat tentang Simon ini sekarang. Ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Berarti di sini kan kepenuhan Roh Kudus ini bisa dilihat kan sama orang, bisa didengar. Artinya orang-orang yang ditumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes itu berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga orang-orang tahu, bahkan di sini Simon si penyihir tahu orang itu berkata-kata dalam bahasa roh karena ditumpang tangan oleh kedua rasul ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kepenuhan Roh Kudus itu akan diikuti oleh dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Kalau mereka tidak berkata-kata dalam bahasa roh, ya, Simon tidak akan tahu bedanya kok orang dipenuhi atau belum dipenuhi kan. Kenapa Simon penyihir bisa tahu? Karena dia melihat, dia mendengar. Ya. Dan dia sekarang menginginkan, bukan menginginkan dipenuhi Roh Kudus. Ya, wah ini yang dilihat, ini untung besar ini keuntungan. Ya. Kalau dia sampai bisa menumpangkan tangan dan orang berkata-kata dalam bahasa roh, dua rasul pergi, dia pakai tarif ini pasti. Ya. Dia menawarkan uang. Menawarkan uang. Ingat bahwa cara kerja sihir ada 3 unsur. Intimidasi, manipulasi, mendominasi. Dan di sini dia memakai uang. Uang. Banyak orang yang mengatakan uang itu berkuasa. Dengan uang, Simon mau menguasai Petrus dan Yohanes. Ini tetap praktek sihir. Walaupun tidak mengeluarkan mantra. Tapi ini praktek sihir. Karena dia mau menguasai Petrus dan Yohanes.
Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Hati-hati bahwa ketika kita memakai uang kita hanya untuk dihormati, sebenarnya kita sedang praktek seperti Simon ini. Ya. Bagaimana kalau kita mengeluarkan uang yang banyak untuk gereja dan kita tidak mendapatkan penghormatan? Apakah kita kecewa? Banyak yang kecewa. Tidak kecewa Pak Yusak, puji Tuhan, itu luar biasa. Ya. Tetapi yang terjadi banyak yang kecewa. Kenapa? Karena mereka mau menggunakan uang, sebenarnya mereka praktek sihir, mau menguasai, mau mengendalikan. Ya. Itu yang bahaya. Ketika kita tidak murni dalam memakai uang, ingat kita sedang melakukan kejahatan atau sihir di hadapan Tuhan. Ya. Dan tentang uang, ini kita sungguh harus hati-hati. Di sini bahkan Petrus bisa mengatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya. Berarti kan kehidupan gereja pun ini perlu diwaspadai. Karena gereja-gereja, banyak gereja, tidak semua, banyak gereja. Itu dikuasai oleh orang-orang kaya. Ya. Dan mungkin tidak terang-terangan, tetapi kita lihat bahwa kalau orang yang miskin tidak didatangi, pendetanya tidak bisa akrab dengan jemaat yang miskin. Kalau jemaat yang kaya bisa didatangi, dilayani khusus, bisa akrab, bisa jalan-jalan bareng ke luar negeri, bisa makan di Singapura, sarapan pagi di Ponorogo, pecel siang di Singapura kan, malam bisa-bisa di Jepang. Tuh, ada gereja, saya beritahu ya, ada gereja kalau rapat misalnya pembentukan panitia Natal, rapatnya itu di Makau. Atau di Singapura. Iya. Ya. Ini kenyataan. Jadi tidak ada mirip-miripnya sudah sama-sama yang di Alkitab ya. Nah, yuk kita lanjutkan, lihat di sini bahwa Petrus katakan kepada Simon si penyihir, binasalah engkau dan uangmu itu. Ada dua orang suami istri, Ananias dan Safira, ya kan? Yang mau menggunakan uang untuk mendapatkan penghormatan juga. Intinya itu kan. Sampai-sampai Ananias dan Safira tanpa sadar itu mendustai Roh Kudus. Dan akhirnya dua-duanya mati. Di sini puji Tuhan bahwa Simon si penyihir masih mendapat kesempatan untuk bertobat. Dia tidak mengalami kematian ketika Petrus mengatakan, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Karunia Allah, yang namanya karunia itu pemberian, tidak perlu dibeli. Ya. Jangan menyangka kita bisa membeli karunia Allah. Peninggian datangnya bukan dari barat. Ya, Mazmur 75 kalau tidak salah mengatakan, peninggian bukan datang dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang belantara. Peninggian datangnya dari Tuhan. Ananias dan Safira berpikir bahwa peninggian itu datangnya dari uang. Dia menjual tanahnya. Dia menyumbangkan, mengatakan semua uang ini aku persembahkan, padahal hanya separuhnya. Ya. Dia menginginkan peninggian dengan uang,
Tetapi dia juga tidak jujur dengan uang itu. Dan akhirnya kita tahu Ananias dan Safira mati seketika itu juga. Karena ternyata dia mendustai Roh Kudus. Padahal Roh Kudus yang mampu meninggikan dia. Pada akhirnya seharusnya seperti itu. Ya. Nah, orang yang terlalu mengandalkan uang, Petrus katakan begini, tidak ada bagianmu atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Bahwa kalau kita mengandalkan uang, ingat, mengandalkan uang, bukan menggunakan uang ya, mengandalkan uang. Maka kita tidak bisa mendapat bagian dalam pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Tidak lurus. Ananias Safira mengatakan ini uang sepenuhnya hasil penjualan tanah. Padahal hanya separuh. Ya, tidak lurus. Si penyihir mau membayar uang tujuannya apa? Bukan karena murah hati, tetapi karena dia sudah melihat keuntungan yang lebih besar. Ya. Bayangkan itu kalau dia sudah bisa numpangkan tangan. Dan orang penuh Roh Kudus ini kalau dokter kan spesialis kan. Ya, spesialis. Spesialis menumpangkan tangan. Ya, bayarannya lebih mahal daripada dokter umum kan. Ya. Apalagi kalau ini hak ciptanya kemudian ada dibuatkan hak cipta kan. Ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana dia hati dari Simon itu tidak lurus. Dia mengeluarkan uang dengan maksud hati yang tidak benar. Ya. Jangan sampai ini kita tiru. Ya. Ingat, kadang kita mengeluarkan uang dan kita tidak mendapatkan penghormatan, peninggian. Tetapi itu Alkitabiah. Karena Alkitab katakan peninggian datangnya dari Tuhan. Hakim yang maha adil. Wow, hakim yang maha adil dikatakan. Ya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini. Bertobat, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ayat 24 jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Simon si penyihir tahu akan kuasa perkataan. Ingat itu. Bahwa dukun penyihir itu kekuatannya di perkataan. Sama kok, Allah juga kuasanya dalam perkataan, dalam firman. Manusia dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sama. Dan Simon yang mengetahui tentang kuasa perkataan ini, dia memohon kepada Petrus, doakan aku jangan sampai perkataanmu itu terjadi padaku. Loh, penyihir raja tahu loh kuasa perkataan dari pemimpin rohani. Bayangkan banyak jemaat yang tidak percaya, yang tidak mengetahui kuasa dari perkataan orang yang punya otoritas. Oleh karena itu saya berkata begini. Apakah mungkin penyebab dari orang-orang Kristen mengalami naik turun bahkan kehancuran dalam kehidupannya? Karena mereka memusuhi, menyalahi pemimpin rohani, menyakiti pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu keceplosan, saya mau katakan keceplosan. Ngomong kata-kata yang sebenarnya bersifat kutukan. Dan itu terjadi. Simon si penyihir tahu kuasa perkataan. Dia melihat kuasa yang dimiliki oleh Petrus. Sehingga dia katakan cabutlah perkataanmu itu. Jangan sampai perkataanmu itu terjadi padaku.
Banyak loh dari jemaat yang tidak mengakui, yang tidak mengetahui apa yang Simon si penyihir ini ketahui. Ya. Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah satu, pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kuasa. Butuh kuasa. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah lahir baru dibaptis tidak secara otomatis dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, bahwa orang yang percaya lahir baru pun butuh pelepasan seperti Simon. Tidak bisa otomatis kemudian sudah bebas semua. Tidak, saya menemukan banyak kasus. Ya, saya menemukan banyak kasus orang yang sudah percaya dibaptis bahkan pelayanan, ternyata butuh pelayanan pelepasan. Ya. Dan saya percaya kita sering bahas ini karena Tuhan punya tujuan. Satu saat Anda akan diperhadapkan kepada orang-orang yang butuh pelepasan, butuh kesembuhan. Dan Anda diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh Tuhan. Jaga hati, jangan kepahitan, jangan kecewa. Ya, lepaskan pengampunan. Supaya kuasa Tuhan leluasa bekerja melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.